Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari-hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh sebagian manusia, padahal Rasulullah SAW itu ada sebuah aktivitas yang mungkin tidak sering dilihat oleh para sahabat. Salah satunya Usamah bin Zaid radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi SAW mengapa beliau memiliki sebuah amalan di bulan Sya'ban ini berbeda dengan amalan sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Maka Rasulullah bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia karena berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Lalu beliau melanjutkan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan itulah bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam. Maka aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini hasan. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan pengangkatan amal, bulan yang dilaporkannya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat kita saja, tapi puasa kita, ya, lisan kita, pandangan kita, niat kita, bahkan dosa-dosa yang mungkin hanya kita dan Allah yang tahu, itu dilaporkan di bulan Sya'ban ini kepada Allah. Maka Rasulullah SAW memilih keadaan terbaik saat amalnya diangkat, saat amalnya dilaporkan, yaitu beliau berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, menceritakan bahwa Rasulullah hampir penuh berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan illa qalilah, kecuali sedikit sekali Rasulullah tidak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ini menunjukkan bahwa Sya'ban adalah bulan latihan, bulan pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26. Jadi salah satu amalan yang bisa kita amalkan di bulan Sya'ban ini dalam rangka kita mempersiapkan diri menghadapi Ramadan dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu memperbanyak puasa. Kalau kita di bulan sebelumnya biasa Senin Kamis, mungkin di bulan Sya'ban ini kita bisa tambah dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunnah Ayyamul Bid di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 Sya'ban, atau mungkin kalau kita mau lebih ininya lagi, kalau kita kuat mampu, kita bisa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, dan seterusnya. Sekarang kita masih berada di tanggal 7 Sya'ban, maka masih banyak kesempatan kita memperbanyak berpuasa sunnah di dalamnya. Walaupun sunnah, tetapi adalah salah satu cara kita latihan berpuasa, sehingga nanti di Ramadan kita tidak kaget ketika melaksanakan puasa. Karena mungkin kita berpuasa sangat bisa sekali menahan lapar dan dahaga, tetapi kadang-kadang kalau kita tidak ada pemanasan, tidak ada latihan, nanti ketika Ramadan kita kaget. Kagetnya bagaimana? Kita di siang hari bawaannya ngantuk, bawaannya kita tidak semangat untuk beribadah, bawaannya mungkin tidak seperti biasa-biasanya. Karena kalau kita sudah terbiasa puasa, maka ketika masuk bulan Ramadan kita biasa-biasa saja, karena biasa. Bahkan salah satu keutamaan ketika kita berpuasa sunnah itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalikal yaumi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah
kecuali Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Hadits Al-Bukhari dan Muslim. Selain puasa juga, Sya'ban dikenal dengan bulan Syahrul Qura, bulannya para pembaca Al-Quran. Maka banyak para ulama terdahulu itu di bulan Sya'ban ini sudah mulai interaksi dengan Al-Quran. Jadi dia khatam Quran tidak hanya di bulan Ramadan, tapi sudah mulai Sya'ban ini khatam Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau itu sehari bisa 2 kali khatam. Maka ini bisa menjadi salah satu teladan kita untuk kita isi bulan Sya'ban ini dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian selain itu juga bulan Sya'ban adalah bulan taubat, yang mana bulan Sya'ban ini kita membersihkan diri kita dari segala dosa. Dan juga yang paling utama adalah kita bermaaf-maafan dengan orang-orang yang mungkin sering kita interaksi kepadanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, semua fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, dan orang yang saling bermusuhan. Hadits riwayat Ibnu Hibban. Maka ketika nanti puasa, mudah-mudahan kita sudah saling memaafkan sehingga berpuasa kita lebih nyaman, tidak ada permasalahan dengan secara muamalah hablum minan nasnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang siap, sehingga kita menjadikan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Demikian apa saya sampaikan, kurang mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.